Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora dengan NIM 2011313131. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai studi kasus pre dan post operasi. Mata kuliah Dietika Penyakit Infeksi Menular. Baik, langsung saja. Uraian materi. Diet praoperasi adalah pengaturan makan yang diberikan kepada pasien yang akan menjalani operasi. Pemberian diet praoperasi tergantung pada keadaan umum pasien, macam pembedahan, sifat operasi, serta macam penyakit. Sedangkan diet pasca operasi adalah makanan yang diberikan kepada pasien setelah menjalani operasi. Pengaturan makanan sesudah operasi tergantung pada macam pembedahan dan jenis penyakit penyerta. Kasus yang pertama yaitu preoperasi, sebelum menjalani operasi. Dengan identitas pasien, nama Nyonya Ana, jenis kelamin perempuan, usia 62 tahun, tinggi badan 145 cm, berat badan 45 kg, dengan diagnosa CA maligna kolon transversum de preop. Assessment. Pemeriksaan biokimia menghasilkan leukosit 8.500 mm3, yaitu berstatus normal, hemoglobin 10 gram per dl, status rendah, PCV 37,4 UL, status normal, trombosit 511.000 UL dengan status tinggi, kadar albumin 2,6 gram per dl, status rendah, GDS 100 mg per dl, status normal, ureum 22,8 mg per dl, status normal, kreatinin 0,7 mg per dl, status normal, SGOT 15 mU per mililiter, status rendah, SGPT 6 mU per mililiter, status rendah, serologi CEA 67,2 mg per mililiter, status tinggi, natrium 135 milimol per liter, status normal, kalium 4,68 milimol per liter, status normal, klorida 97 milimol per liter, status normal. Dan didapatkan kesimpulan pasien mengidap penyakit kanker berkaitan dengan pemeriksaan kadar trombosit dan pemeriksaan serologi CEA. Selanjutnya, pasien mengalami fase inflamasi atau hipoalbuminemia di perut berkaitan dengan pemeriksaan kadar albumin. Pasien mengidap kelainan fungsi hati berkaitan dengan pemeriksaan SGOT dan SGPT. Fisik klinis pasien kesadaran umum kompos mentis, abdomen flat, suhu 26 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, buang air kecil, lancar. Kesimpulan, pasien dalam keadaan baik, hanya saja adanya pemantauan agar keluhan sebelum MRS tidak lagi terjadi. Lain-lain, pekerjaan pasien yaitu pedagang makanan di pasar, aktivitas fisik berdagang, riwayat penyakit sebelumnya, penyakit MAS sejak usia muda, 6 bulan lalu pasien merasa kaku perut, 2 bulan yang lalu dirasakan adanya benjolan di perut sebelah kanan, sehari sebelum MRS pasien muntah 7 kali dan ada gumpalan berwarna hitam seperti petis.
Pola makan pasien, frekuensi makan 2-3 kali sehari. Selanjutnya, asesmen dietary histori pasien. Dalam 6 bulan terakhir, nafsu makan pasien menurun. Frekuensi makan 2-3 kali per hari. Makanan yang sering dikonsumsi yaitu ikan, telur, tahu, tempe, sayur bayam, wortel, labu siam, pepaya, dan pisang. Pasien minum teh setiap hari dan kadang minum susu segar. Dan didapatkan hasil recall-nya energi sebesar 1.532 kilokalori dengan karbohidrat 182 gram, lemak 81 gram, protein 45 gram. Kemudian perhitungan antropometri pasien, berat badan ideal diperoleh 40,5 kg dengan IMT 21,4 kg per meter kuadrat berstatus normal, dan energi kebutuhan diperoleh AMP 1056,6 kilokalori dengan TEE 1775,08 kilokalori. Pembagian kebutuhan makronutrien pasien diperoleh karbohidrat sebesar 244 gram, lemak 39,4 gram, protein 66,5 gram. Pembagian kebutuhan energi per makan diperoleh pagi sebesar 443,77 kilokalori, selingan pertama 177,5 kilokalori, siang 532,52 kilokalori, selingan kedua 177,5 kilokalori, dan malam 443,77 kilokalori. Persen tingkat konsumsi pasien dengan energi 86,3% berstatus defisit ringan, karbohidrat 74,5% defisit sedang, lemak 205,5% berstatus kelebihan, protein 67,6% defisit berat. Diagnosa pasien, NI 1.2, asupan energi tidak adekuat berkaitan dengan intake energi yang kurang, yaitu 1.532 kilokalori, ditandai dengan persen tingkat konsumsi energi defisit, yaitu 86,3%. NI 2.1, asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan keadaan gizi kurang, ditandai dengan kurangnya intake energi 86,3%. NI 2.9, daya terima makanan terbatas. Berkaitan dengan nafsu makan pasien menurun, ditandai dengan kurangnya intake energi sebesar 86,3%. NI 5.1, peningkatan kebutuhan zat gizi berkaitan dengan hasil lab pasien, ditandai dengan kadar hemoglobin pasien yang rendah, yaitu 10 gram per dl. NI 5.5, ketidakseimbangan zat gizi berkaitan dengan pemenuhan zat gizi yang tidak seimbang, ditandai dengan energi, karbohidrat, protein defisit, serta lemak kelebihan. NI 5.6.2, kelebihan asupan lemak berkaitan dengan kelebihan intake lemak, ditandai dengan persen tingkat konsumsi lemak berlebih, yaitu sebesar 205,5%. 5.7.1, asupan protein tidak adekuat berkaitan dengan kurangnya intake protein, ditandai dengan persen tingkat konsumsi protein defisit sebesar 67,6%. Asupan karbohidrat tidak adekuat berkaitan dengan kurangnya intake karbohidrat, ditandai dengan persen tingkat konsumsi karbohidrat defisit 74,5%. NI 581, selanjutnya NC 1.4. Perubahan fungsi gastrointestinal berkaitan dengan pasien muntah 7 kali sehari sebelum MRS, ditandai dengan pasien menderita penyakit MA sejak usia muda. NC 2.2, perubahan nilai laboratorium terkait gizi
Berkaitan dengan hasil lab pasien ditandai dengan kadar hemoglobin, nilai PCV, kadar albumin pasien yang rendah, serta kadar trombosit, kadar ureum, kadar serologi CIA pasien yang tinggi. NP1.1 kurang pengetahuan tentang nutrisi berkaitan dengan intake energi yang kurang 1532 kilokalori ditandai dengan persen tingkat konsumsi energi defisit yaitu 86,3%. NP1.5 gangguan pola makan berkaitan dengan pasien muntah 7 kali sehari sebelum MRS ditandai dengan pasien menderita penyakit MAS sejak usia muda. Selanjutnya intervensi ND.1 pemberian diet sesuai kondisi pasien yaitu diet kanker dan diet prabedah. Pertama, nama diet kanker. Preskripsi diet, prinsip diet makanan mudah dicerna, bentuk makanan biasa, rute pemberian oral dengan frekuensi 3 kali makan dan 2 kali selingan. Tujuan diet, memberikan makanan yang seimbang sesuai dengan keadaan penyakit serta daya terima pasien, mencegah atau menghambat penurunan berat badan secara berlebihan, mengurangi rasa mual, muntah, dan diare, mengupayakan perubahan sikap dan perilaku sehat terhadap makanan oleh pasien dan keluarganya. Syarat diet, energi tinggi yaitu 1775,08 kilokalori dengan protein tinggi yaitu 66,5 gram, lemak sedang yaitu 39,4 gram, karbohidrat cukup yaitu 244 gram. Vitamin dan mineral cukup, terutama vitamin A, B kompleks, C, dan E, bila perlu ditambah dalam bentuk suplemen. Rendah iodium bila sedang menjalani medikasi radioaktif internal. Bila imunitas menurun, leukosit kurang dari 10 UL, atau pasien akan menjalani kemoterapi agresif, pasien harus mendapat makanan yang steril, porsi makan kecil dan sering diberikan. Bahan makanan yang dianjurkan, sumber karbohidrat, terdiri dari nasi putih atau merah, kentang, singkong, ubi, reformat, talas, dan roti. Sumber protein rendah lemak seperti daging tanpa lemak, ikan, ayam tanpa kulit, susu skim, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Sumber lemak, minyak tak jenuh dalam jumlah terbatas seperti minyak zaitun, minyak kedelai atau minyak jagung, dan makanan dalam bentuk yang mudah dicerna seperti makanan diolah dengan cara dikukus, di-stup, dan direbus. Sumber sayur dan buah, sayuran hijau, tomat, wortel, labu, lobak, kacang polong, jeruk, jambu biji, alpukat, kismis, mangga, stroberi, pisang, kiwi, dan pir. Bahan makanan yang tidak dianjurkan yaitu minuman beralkohol, makanan yang diberi pengawet seperti acar, selai, dan lain-lain, makanan dengan kadar gula, kadar garam, kadar minyak tinggi, daging hasil olahan seperti sosis, ham, dan bacon. Daging dengan teknik pengolahan digoreng, dibakar, atau dipanggang. Diet yang kedua di sini diet prabedah dengan preskripsi diet, prinsip diet makanan mudah dicerna, bentuk makanan lunak atau saring atau cair, rute pemberian oral, formula enteral yaitu diantaranya bisa DPBM, L atau MS atau MCO atau MFE dengan frekuensi 3 kali makan dan 2 kali selingan. Tujuan diet, mengusahakan status gizi pasien tetap normal atau optimal saat pembedahan. Tersedia cadangan untuk mengatasi stres dibutuhkan untuk penyembuhan luka lebih cepat. Syarat diet, energi cukup yaitu 1775,08 kilokalori, faktor stres disesuaikan dengan penyakit tertentu pada pasien, protein cukup yaitu 66,5 gram, lemak cukup yaitu 39,4 gram, karbohidrat cukup yaitu 244 gram, vitamin dan mineral diberikan cukup sesuai kebutuhan bila terjadi defisiensi. Vitamin yang diberikan diutamakan vitamin B, C, dan K. Diberikan makanan yang rendah sisa untuk mudah pembersihan dalam saluran cerna, kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat tetap disesuaikan dengan keadaan penyakit pasien. Bahan makanan yang dianjurkan terdiri dari makanan cair penuh, bentuknya yaitu makanan cair dengan susu penuh atau skim, seperti susu penuh, maizena,
telur ayam, margarin, gula, sari buah. Makanan di blender seperti nasi tim, telur ayam, daging giling, ikan, tahu, tempe, wortel, labu kuning, sari buah. Rendah laktosa sama seperti dengan nomor 1, tetapi susu diganti yang rendah laktosa. Tanpa susu, seperti kacang hijau, tahu tempe, wortel, sari buah, telur tepung sereal, dan kemudian dalam bentuk makanan cair kental yang dianjurkan dari sumber karbohidrat seperti kentang, gelatin, tapioka dibuat puding. Sumber protein seperti susu, es krim, telur ayam, tahu giling, sumber lemak, margarin, dan mentega, sayuran dibuat jus dan dikentalkan dengan gelatin. Buah-buahan, buah dibuat jus, jeli, dan pur. Bumbu, garam, bawang merah, gula, kecap. Intervensi selanjutnya yaitu NE 1.1 memberikan edukasi gizi tentang konten atau materi bisa dibuat dalam bentuk leaflet dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, membantu mengelola atau memodifikasi diet dan perubahan perilaku secara sukarela untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan. Monitoring evaluasi. Indikator MONEV antropometri dengan target mempertahankan berat badan ideal dan status gizi tetap normal, pelaksanaan 1 kali setiap bulan. Biokimia, kadar Hb, kadar albumin, kadar trombosit, kadar SGOT, kadar SGPT, kadar serologi CEA normal dengan pelaksanaan 1 kali setiap minggu. Asupan, target menambah asupan sesuai kebutuhan, pemilihan bahan makanan yang dianjurkan dan tidak memilih bahan makanan yang tidak dianjurkan. Pelaksanaan setiap hari, aktivitas fisik, aktif berolahraga sesuai usia dengan pelaksanaan satu kali setiap minggu. Menu sehari untuk diet makan Nyonya Ana. Di sini saya memberikan saat pagi, yaitu nama hidangan nasi tim dengan berat 200 gram, ukuran rumah tangga 1 piring, sayur bayam bening 100 gram, ukuran rumah tangga 1 mangkok, orak-arik telur brokoli 100 gram 1 piring, susu skim 225 ml 1 gelas, selingan pagi, yaitu saya memberikan yogurt buah dengan berat 200 gram atau setara dengan 1 cup. Saat siangnya saya memberikan nasi tim 200 gram 1 piring, sayur sop 250 gram atau 1 mangkok, daging ayam suwir 50 gram atau sama dengan 5 sendok makan, air putih sebanyak 225 ml atau setara dengan 1 gelas, selingan sore yaitu bubur Havermart dengan berat 150 gram, ukuran rumah tangga 1 mangkok, dan saat malam nasi tim berat 200 gram 1 piring, tumis kacang panjang 100 gram 1 piring, telur dadar 60 gram 1 butir, susu skim sebanyak 225 ml atau setara dengan 1 gelas. Dan diperoleh hasil perhitungan Nutrisurvey dengan energi 1781,7 kilokalori, protein 71,9 gram, lemak 49,4 gram, karbohidrat 261,6 gram. Berikut ada leaflet yang saya buat dengan judul penata laksanaan diet kanker. Seperti pada gambar, terdiri dari pengertian dari kanker, penyebab kanker, tujuan diet, syarat diet, dan bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Selanjutnya untuk kasus kedua, yaitu kasus post-operasi atau pasca operasi. Dengan identitas pasien, nama Nyonya Lili, jenis kelamin perempuan, dengan usia 26 tahun, tinggi badan 160 cm, berat badan 40 kg, diagnosa post-operasi laparotomi ileus obstruktif ekstrem. Dengan asesmen pemeriksaan biokimia diperoleh
Hemoglobin 10,2 gram per dl status rendah, leukosit 7.200 mm kubik dengan status normal, trombosit 1.802.000 mm kubik dengan status normal, MCV 85 um status normal, MCH 28,5 Pg status normal, MCHC 33,4 gram per dl status normal, albumin 3,5 gram per dl status rendah, natrium 135 mmol status normal, kalium 3,51 mmol status normal, klorida 104 mmol status normal. Dengan kesimpulan, pasien mengalami hipoalbuminemia yang ditandai dengan keluhan perut kadang-kadang kram berlangsung terus-menerus sejak 1 hari sebelum MRS berkaitan dengan pemeriksaan kadar albumin. Pemeriksaan fisik klinis, kesadaran umum kompos mentis, suhu 37 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, tekanan darah 120/70 mm Hg mmHg, mual muntah, bisa buang air kecil atau buang air besar, tapi jarang. Saya menarik kesimpulannya, pasien menderita dehidrasi karena kehilangan cairan akibat mual muntah setiap kali makan atau minum, berkaitan dengan fungsi gastrointestinal dalam keadaan kurang baik. Selama pasien MRS diberikan pemberian obat saat ini yaitu Nutren 3 kali per hari tiap kali minum sebagai sumber gizi tunggal atau sebagai gizi tambahan untuk dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Selanjutnya, KN cairan infus bekerja untuk membantu proses penyembuhan diare, berguna untuk mencegah infeksi, bermanfaat untuk memberikan daya tahan pada tubuh, memberikan manfaat untuk memulihkan kesehatan tubuh pasca mengalami diare dan penyakit infeksi, memenuhi kebutuhan vitamin C, membantu memenuhi kebutuhan mineral, berguna untuk memberikan kebutuhan karbohidrat protein. Asesmen dietary history pasien, nafsu makan pasien baik, tidak mempunyai alergi makan, pasien juga sering mengkonsumsi telur, ikan laut, tempe, tahu, digoreng, bayam sawi, wortel, labu siam, pisang, semangka, teh, manis, dan suka makanan digoreng dan bersantan. Pasien jarang mengkonsumsi daging sapi atau ayam, sayuran atau buah berserat kasar hampir tidak dikonsumsi, kecuali buah dan sayur yang disebutkan. Diperoleh hasil recall pasien, energi sebesar 2000 kilokalori, karbohidrat 201 gram, lemak 60 gram, protein 77 gram. Perhitungan asesmen antropometri pasien diperoleh BBI 54 kg, IMT 15,6 kg per meter kuadrat, berstatus underweight, energi kebutuhan AMP 1204,8 kilokalori, TEE 2468,64 kilokalori. Di sini saya menambahkan 300 kilokalori dikarenakan IMT pasien berstatus underweight. Pembagian kebutuhan makronutrien pasien karbohidrat sebesar 339,4 gram, lemak 54,9 gram, protein 92,6 gram. Pembagian kebutuhan energi per makan pasien saat pagi sebesar 617,16 kilokalori, dengan saringan pertama sebesar 246,86 kilokalori, saat siang 740,59 kilokalori, selingan kedua 246,86 kilokalori, saat malam 617,16 kilokalori. Persen tingkat konsumsi energi pasien sebesar 81,0%, defisit ringan, lemak 109,3%, status normal, karbohidrat 59,2%, defisit berat, protein 83,1%, defisit ringan. Diagnosa
NI 1.2, asupan energi tidak adekuat, berkaitan dengan indeks energi yang kurang, yaitu 2000 kilokalori, ditandai dengan persen tingkat konsumsi energi defisit, yaitu 81,0%. Asupan oral tidak adekuat, NI 2.1, berkaitan dengan keadaan gizi kurang, ditandai dengan kurangnya indeks energi sebesar 81,0%. NI 5.1, peningkatan kebutuhan zat gizi, energi, dan protein berkaitan dengan penyembuhan pasca operasi, ditandai dengan kondisi pasien diberikan obat nutrien 3 kali per hari per tiap kali minum dan KF pasca operasi. NI 5.2, malnutrisi berkaitan dengan status gizi pasien, ditandai dengan IMT pasien underweight, 15,6 kg per meter kuadrat. NI 5.5, ketidakseimbangan zat gizi berkaitan dengan pemenuhan zat gizi yang tidak seimbang, ditandai dengan energi, karbohidrat, protein, defisit. NI 5.7.1, asupan protein tidak adekuat, berkaitan dengan kurangnya intake protein, ditandai dengan persen tingkat konsumsi protein defisit, yaitu 83,1%. 5.8.1, asupan karbohidrat tidak adekuat, berkaitan dengan kurangnya intake karbohidrat, ditandai dengan persen tingkat konsumsi karbohidrat defisit, yaitu 59,2%. NC 1.4, perubahan fungsi gastrointestinal berkaitan dengan pasien muntah setiap kali makan atau minum, ditandai dengan kondisi fisik klinis pasien. Selanjutnya, NC 2.2, perubahan nilai laboratorium terkait gizi berkaitan dengan hasil lab pasien, ditandai dengan kadar Hb, kadar albumin pasien yang rendah. NC 3.1, berat badan kurang atau underweight, berkaitan dengan berat badan pasien 40 kg, ditandai dengan IMT pasien underweight, 15,6 kg per meter kuadrat. NB 1.1, kurang pengetahuan tentang nutrisi berkaitan dengan indeks energi yang kurang 2000 kilokalori, ditandai dengan persen tingkat konsumsi energi defisit, yaitu 81,0%. NB 1.5, gangguan pola makan berkaitan dengan pasien muntah setiap kali makan atau minum, ditandai dengan kondisi fisik klinis pasien. Intervensi ND.1, pemberian diet sesuai kondisi pasien, yaitu diet TETP, preskripsi diet, prinsip diet makanan mudah dicerna, bentuk makanan biasa, rute pemberian oral, frekuensi 3 kali makan 2 kali selingan, dengan tujuan diet memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat, mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh, menambah berat badan hingga mencapai berat badan normal. Syarat diet, energi tinggi yaitu 2468,64 kilokalori, protein tinggi yaitu 92,6 gram, lemak cukup yaitu 54,9 gram, karbohidrat cukup yaitu 339,4 gram, vitamin mineral cukup sesuai kebutuhan, terutama vitamin C, A, E, dan B-karoten. Bahan makanan yang dianjurkan, sumber karbohidrat seperti nasi, roti, mie, makaroni, puding, ubi, karbohidrat sederhana seperti gula pasir. Sumber protein seperti daging sapi, ayam, ikan, telur, susu, dan hasil olahan seperti keju dan yogurt. Sumber protein nabati, semua jenis kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tempe, tahu. Sayuran, semua jenis sayuran termasuk jenis B seperti bayam, buncis, daun singkong, kacang panjang, labu siam, dan wortel direbus, dikukus, atau ditumis. Buah, semua jenis buah segar bisa diproses atau diolah menjadi jus buah. Lemak dan minyak, minyak goreng, mentega, margarin, santan encer, minuman soft drink, madu, sirup, teh, dan kopi encer. Bumbu tidak tajam seperti bawang merah, bawang putih, laos, salam, kecap. Bahan makanan yang tidak dianjurkan diperoleh dari sumber protein seperti dimasak dengan banyak minyak atau kelapa atau santan kental, sumber protein nabati yang diolah dimasak dengan banyak minyak atau kelapa atau santan kental, lemak dan minyak, santan kental, bumbu yang tajam, cabai dan merica. Intervensi selanjutnya, NE 1.1 memberikan edukasi gizi tentang konten atau materi bisa dibuat dalam bentuk leaflet, yaitu diet tinggi energi, tinggi protein dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, membantu mengelola atau memodifikasi diet, dan perubahan perilaku secara sukarela untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan.
Monitoring evaluasi. Kategori MONEV antropometri dengan target memantau berat badan hingga mencapai ideal dan status gizi normal. Pelaksanaan 1 kali setiap bulan. Biokimia kadar Hb, kadar albumin normal. Pelaksanaan 1 kali setiap minggu. Fisik klinis tidak mual muntah. Buang air kecil atau buang air besar normal setiap hari. Asupan menambah asupan sesuai kebutuhan. Pemilihan bahan makanan yang dianjurkan dan tidak memilih bahan makanan yang tidak dianjurkan. Pelaksanaan setiap hari. Dan aktivitas fisik, aktif berolahraga sesuai kondisi tubuh. Pelaksanaan 1 kali setiap minggu. Menu sehari untuk diet makan Nyonya Lili. Di sini saya membuat saat pagi dengan hidangan nasi putih berat 200 gram setara dengan 1 piring, sayur sop makaroni 250 gram setara dengan 1 mangkok, telur dadar 60 gram atau 1 butir, teh 225 ml setara dengan 1 gelas, selingan 1 puding buah seberat 240 gram, ukuran rumah tangga yaitu 2 cup, susu sapi sebanyak 225 ml setara dengan 1 gelas. Saat siang nasi putih berat 200 gram setara dengan 1 piring, tumis kangkung 100 gram 1 piring, pepes ikan mas 140 gram yaitu 1 ekor, air putih sebanyak 225 ml setara dengan 1 gelas. Selingan kedua, bubur Havermat seberat 150 gram setara dengan 1 mangkok. Saat malam nasi putih berat 200 gram setara dengan 1 piring, semur daging 60 gram 1 potong, semur tahu 70 gram 1 potong, pisang emas 40 gram 2 buah, jus alpukat susu sebanyak 225 ml setara dengan 1 gelas. Hasil perhitungan Nutrisurvey diperoleh energi 2.513,6 kilokalori dengan protein 93,6 gram, lemak 83,4 gram, karbohidrat 347,2 gram. Berikut leaflet yang saya buat untuk bahan edukasi dengan judul Diet Tinggi Energi Tinggi Protein yang berisikan bahan makanan yang dianjurkan, bahan makanan yang tidak dianjurkan. Selanjutnya, siapa saja yang perlu diet DETP, gambaran umum tentang diet DETP, tujuan diet DETP, syarat diet DETP. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada perkataan atau penulisan dalam PowerPoint saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.